Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang serta sejumlah kenikmatan-kenikmatan lainnya, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menimba ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, sebagai amal kebajikan yang mudah-mudahan dapat menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran, menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ajaran Islam yang terang benderang. Baik hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian fikih Islam tentang hukum-hukum Islam, masih melanjutkan pembahasan tentang iddah, masih membahas atau melanjutkan pembahasan tentang iddah. Terakhir kita membahas tentang masalah quru, makna dari quru dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang makna quru. Jadi terakhir kita bahas tentang definisi iddah, apa yang dimaksud dengan iddah. Iddah itu secara umum maknanya atau artinya adalah masa tunggu. Masa tunggu yang harus atau yang wajib dijalani oleh seorang wanita. Ketika kapan? Ketika ia ditinggal mati oleh siapa? Suaminya, atau ia diceraikan oleh suaminya, dan sebab-sebab lain yang semakna dengannya. Jadi inti dari masa iddah itu adalah bahwa seorang wanita diwajibkan untuk menjalani masa tunggu manakala dia ditinggal wafat oleh suaminya atau diceraikan oleh suaminya, di mana selama masa tunggu ini dia diharamkan untuk melakukan pernikahan atau perkawinan atau akad nikah, akad nikah. Nah, pada pertemuan terakhir kita bahas pembagian iddah dilihat dari masa waktunya atau dilihat dari masanya atau waktunya, waktu yang harus dijalani oleh seorang wanita. Kita sampaikan bahwa masa atau iddah dilihat dari masa waktu atau dilihat dari masanya bisa kita bagi menjadi tiga, yaitu adalah yang pertama adalah iddah dengan quru. Yang kedua adalah iddah dengan kelahiran, dan yang ketiga adalah iddah dengan bilangan bulan. Jadi wanita itu menjalani masa iddah boleh jadi lama waktunya adalah ditetapkan sesuai dengan quru, dan pada pertemuan terakhir sudah kita bahas apa makna dari quru. Ada dua pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan bahwa quru itu artinya haid, ada yang mengatakan quru itu artinya adalah masa suci, dan boleh jadi masa iddah yang dijalani oleh seorang wanita itu adalah didasarkan oleh kelahiran, jadi manakala seorang wanita dalam kondisi hamil maka masa iddahnya habis dengan dilahirkannya anak. Kemudian yang ketiga adalah dengan bilangan bulan atau dengan jumlah bulan. Misalnya adalah wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya dan dia tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Atau wanita yang dicerai oleh suaminya, kemudian dia adalah wanita yang tidak mengalami haid, entah karena ia masih kecil atau sudah menopause, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Jadi intinya adalah masa iddah itu bisa dengan quru, atau dengan haid, bisa dengan kelahiran, bisa juga dengan bilangan bulan, bisa juga dengan bilangan bulan. Ini secara umum.
Baik, yang akan kita bahas ya pada malam hari ini adalah tentang ya sebab-sebab iddah, ya sebab-sebab iddah, ya kemudian penjelasan secara rinci berapa lama seorang wanita harus menjalani masa iddah tersebut. Baik, sebab-sebab diwajibkannya iddah itu secara umum ada dua. Ya, sebab-sebab diwajibkannya iddah itu secara umum ada dua. Yang pertama adalah ya al-wafat, ya terjadinya apa? Kematian, yaitu kematian seorang suami. Ya, jika seorang wanita ya ditinggal wafat oleh suaminya, maka wanita tersebut harus atau wajib menjalani masa apa? Iddah. Ini yang pertama. Sebab yang kedua adalah firaq, ya firaq. Firaq artinya putusnya hubungan suami istri. Ya, putusnya hubungan suami istri bisa dengan perceraian atau yang semisal dengannya, ya. Yang semisal dengan perceraian seperti fasakh, seperti khulu dan lain sebagainya. Ya, intinya adalah sebab diwajibkannya iddah itu secara umum ada dua. Yang pertama adalah al-wafat, yaitu kematian suami, dan yang kedua adalah firaq. Firaq artinya putusnya hubungan suami istri disebabkan karena perceraian atau yang semacamnya. Yang semacamnya seperti ya fasakh, seperti khulu, ya dan lain sebagainya. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah sebab yang pertama yaitu adalah kematian. Nah, wanita wajib untuk menjalani masa iddah manakala ya ditinggal mati atau ditinggal wafat oleh suaminya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah berapa lamakah ya wanita harus menjalani masa iddah ya ketika ia ditinggal mati oleh siapa? Suaminya. Ya, kira-kira berapa lama? Ya, jawabannya kita perinci. Yang pertama adalah apakah dia dalam kondisi hamil atau tidak, ya. Dia dalam kondisi hamil atau tidak. Kalau dia dalam kondisi hamil, maka iddahnya adalah ya sampai apa? Bayi yang dikandungnya itu dilahirkan, ya bayi yang dikandungnya itu dilahirkan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq. Dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadh'na hamlahun. Kata Allah Subhanahu wa taala wa ulatul ahmal, dan wanita-wanita ya yang hamil, ya ulatul ahmar, ya wanita-wanita yang hamil. Ajaluhunna, ya masa iddah mereka, masa penantian mereka adalah an yadh'na hamlahunna, adalah sampai mereka melahirkan ya anak-anak yang dikandung oleh mereka. Jadi ya seorang wanita apabila ditinggal mati oleh suaminya, maka dia berkewajiban untuk menjalani masa iddah. Berapa lama masa iddahnya? Jawabannya kita perinci. Apakah dia hamil ya atau tidak apa? Tidak hamil. Ya, jika dia dalam kondisi hamil, ya maka ya masa iddah yang harus dia jalani adalah sampai apa? Sampai dia melahirkan. Ya, sampai dia melahirkan. Kalau bayi yang dikandungnya itu ada dua misalnya, ya maka sampai bayi yang kedua dilahirkan. Kalau bayi yang dikandungnya ada tiga misalnya, maka sampai bayi yang ketiga apa? Dilahirkan. Artinya sampai semua anak yang ada di dalam kandungannya itu dilahirkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ya jadi ini yang pertama, mohon maaf. Jadi yang pertama adalah kalau dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Ya, sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ayat 4. Dan juga berdasarkan sebuah hadis ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari Miswar ibni Makhramah, ya Miswar ibni Makhramah radhiyallahu taala anhu, ya dari Miswar ibnu Makhramah radhiyallahu taala anhu, bahwa seorang sahabiyah, ya seorang sahabiyah bernama Subai'ah al-Aslamiyah, ya seorang sahabiyat bernama Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu taala anha, ya bahwa beliau itu nafisat ba'da wafati zaujiha bilayalin, bahwasanya wanita ini ya dia melahirkan anaknya setelah ya atau beberapa hari setelah kematian siapa? Suaminya. Jadi hanya beberapa hari setelah kematian suaminya,
ya, ia melahirkan anak, ya, anak dari suaminya. Faja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah ia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasta'dzanathu an tankih, lalu wanita ini meminta izin kepada Rasulullah agar ia dibolehkan untuk apa? Menikah, ya. Maka apa? Fa'adzina laha fanakahat, maka Rasulullah mengizinkannya untuk menikah, ya, fanakahat, sehingga wanita itu pun kemudian menikah. Artinya di sini seorang sahabiat menikah setelah beberapa hari setelah kematian siapa? Suaminya, karena dipandang oleh Rasulullah SAW bahwa wanita tersebut telah habis masa iddahnya. Karena masa iddah wanita yang hamil adalah sampai ia apa? Melahirkan, ya, sampai dia melahirkan. Baik, kalau tidak dalam kondisi hamil bagaimana? Ya, kalau tidak dalam kondisi hamil, ya, maka seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya yang harus dia jalani adalah 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan berapa? 10 hari. 4 bulan 10 hari berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah ayat 234, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna, dan kaum laki-laki yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yadharuna azwaja, dan mereka meninggalkan istri-istri, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra, maka, ya, para istri-istri tersebut diwajibkan untuk menjalani, ya, masa penantian, ya, arba'ata ashhuri wa ashra, selama 4 bulan 10 hari. Jadi 4 bulan 10 hari. Ya, jadi ini yang pertama. Jadi wanita, ya, apabila ditinggal mati oleh suaminya, maka dia harus menjalani masa iddah, ya. Masa iddahnya berapa lama? Ya, masa iddahnya berapa lama? Ya, kita perinci dulu. Dia dalam kondisi hamil atau tidak? Ya, kalau dalam kondisi hamil, ya, maka masa iddahnya adalah sampai dia apa? Melahirkan. Kalau tidak dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, ya, 4 bulan 10 hari. Baik, itu yang pertama. Baik, yang kedua adalah iddah, ya, yang disebabkan karena perceraian. Ya, iddah yang disebabkan karena apa? Perceraian. Jadi seorang wanita apabila dicerai oleh suaminya, maka dia harus menjalani masa iddah. Ya, masa iddah wajib baginya untuk menjalani masa iddah, ya, selama dia itu tidak digauli, selama dia itu sudah digauli, ya, selama dia itu sudah apa? Digauli, ya. Artinya kalau tidak digauli, ya, maka tidak ada masa apa? Iddah. Oke, saya ulangi lagi, ya. Jadi sebab iddah yang kedua adalah perceraian. Ya, siapapun wanita yang dicerai oleh suaminya, maka, ya, dia wajib menjalani masa apa? Iddah, dengan catatan sudah pernah apa? Digauli, ya. Menurut jumhur ulama sudah pernah digauli, ya, sudah pernah digauli, sudah terjadi hubungan badan, itu harus menjalani masa iddah, ya. Tapi kalau belum pernah melakukan hubungan badan, bagaimana? Adakah masa iddahnya atau tidak? Apakah wanita harus menjalani masa iddah atau tidak? Ya, kalau dia menikah kemudian diceraikan, belum terjadi apa? Hubungan badan, dia harus menjalani masa iddah atau tidak? Ya, menjalani masa iddah atau tidak? Ya. Kalau dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Hanbali, kalau terjadi kholwat, ya, terjadi kholwat itu artinya apa? Berdua-duaan, ya, di satu di satu ruangan, maka itu dianggap, ya, sudah dukhul, ya, sudah apa? Dukhul, sehingga berlaku masa iddah dan berlaku hak-hak lain seperti mahar dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau dalam mazhab Hambali, ya, seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, maka dilihat dulu sudah pernah digauli atau tidak, atau minimal sudah pernah terjadi kholwat. Kholwat itu
berdua-duaan di sebuah ruangan yang memungkinkan keduanya untuk melakukan hubungan apa? Suami istri. Kalau itu sudah terjadi, ya maka si wanita ketika dicerai wajib menjalani masa apa? Iddah. Ya, tapi kalau menurut jumhur ulama, ya yang menjadi tolak ukur adalah hubungan badan. Sudah pernah terjadi hubungan badan atau tidak antara suami istri ini? Ya, kalau sudah pernah terjadi, maka si istri wajib untuk menjalani masa apa? Iddah. Tapi kalau tidak pernah terjadi ya hubungan badan, maka tidak ada kewajiban bagi seorang istri ketika itu untuk menjalani masa iddah, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, ya, surat Al-Ahzab ayat 49. Al-Ahzab ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha." Ya. Famatihunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "idza nakahtumul mu'minat," apabila kalian menikahi wanita-wanita yang beriman, "tsumma talaqtumuhunna," kemudian kalian menceraikan mereka, "min qabli an tamassuhunna," sebelum kalian apa? Menggauli mereka. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kalian ya menceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menggauli mereka, menggauli istri-istri yang kalian nikahi, ya, sebelum menggauli mereka, artinya belum terjadi hubungan badan. Famalakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, famalakum, maka tidak berhak bagi kalian, ya, untuk meminta para wanita menjalani masa apa? Iddah, ya. Alaihinna min iddatin ta'taddunaha, famalakum alaihinna, bukan hak kalian yang merupakan kewajiban mereka untuk menjalani masa apa? Iddah. Itu kalau terjadi apa? Perceraian, ya, sementara antara suami istri belum terjadi apa? Hubungan badan, ya, hubungan badan. Jadi akad nikah, katakanlah terjadi akad nikah, ya, terjadi akad nikah. Setelah terjadi akad nikah, katakan malamnya, ya, malamnya si wanita itu langsung apa? Diceraikan misalnya. Apakah wanita ini wajib menjalani masa iddah? Jawabannya tidak, ya, karena belum apa? Digauli. Adapun menurut Hambali, kalau sudah terjadi khalwat, perdua-duaan dalam satu ruangan yang memungkinkan terjadinya hubungan badan, maka tetap wanita itu harus menjalani masa apa? Iddah. Jadi kembali ke iddah yang disebabkan karena perceraian, ya. Sebelum kita jelaskan, kita terlebih dahulu ingin memberikan pengecualian dari kewajiban masa iddah ini adalah bahwa wanita yang diceraikan oleh suaminya, dalam kondisi belum pernah terjadinya hubungan apa? Badan, atau belum pernah terjadinya khalwat antara keduanya, maka wanita tersebut tidak terkena kewajiban menjalani masa apa? Iddah. Siapa yang wajib menjalani masa iddah? Ya, istri yang sudah pernah digauli oleh suaminya, atau dalam mazhab Hambali minimal adalah sudah pernah terjadinya khalwat, artinya sudah pernah suami istri ini berada di tempat di satu tempat yang memungkinkan keduanya untuk melakukan hubungan apa? Hubungan badan. Baik, kita lanjutkan pembahasan ini tentang iddah wanita yang diceraikan. Ya, berapa lama wanita menjalani masa iddah ketika dia ya dicerai oleh suaminya? Berapa lama? Ya, kira-kira berapa lama? Ya, jawabannya diperinci lagi. Ya, pertama, ya, kalau wanita tersebut dalam kondisi apa? Hamil, ya. Kalau wanita tersebut dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia apa? Melahirkan. Berdasarkan surat At-Tolak tadi yang kita bacakan, surat At-Tolak ayat 4, ya, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadhana hamlahunna,
dan wanita-wanita yang hamil, ya, ajaluhunna, masa penantian mereka yang harus mereka jalani adalah an yadha'na hamlahunna, adalah sampai mereka melahirkan, ya, anak mereka. Ini dalam surat At-Thalaq ayat 4. Ya, jadi berapa lama seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, berapa lama dia harus menjalani masa iddah? Jawabannya kita perinci. Yang pertama, dia hamil atau tidak hamil. Jika dia hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Kemudian perincian yang kedua, apabila dia tidak hamil. Kalau tidak hamil bagaimana? Ya. Kita tanya lagi, apakah dia adalah wanita yang mengalami haid atau tidak? Ya, mengalami haid atau tidak? Kalau dia mengalami haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali haid. Ya, 3 kali haid. Ya, 3 kali haid. Misalnya ada seorang wanita dicerai oleh suaminya. Ingat ya, dicerai itu harus di masa suci. Laki-laki kalau menceraikan istrinya harus di masa suci. Di masa suci yang belum digauli, ya, di masa tersebut. Jadi cerai yang sesuai dengan aturan adalah cerai yang dijatuhkan oleh seorang suami di masa suci. Misalnya seorang wanita dijatuhkan cerai kepadanya oleh sang suami, ya, misalnya, ya, maka masa iddahnya adalah, ya, kalau sudah, ya, terlewatkan berapa kali haid? 3 kali haid. Jadi dicerai misalnya, setelah itu haid 1 kali, kemudian suci lagi, haid lagi, suci lagi, kemudian haid lagi. Baru setelah haid yang ketiga, ya, haid yang ketiga habis, maka masa iddahnya habis, ya, masa iddahnya habis. Ya, ini yang kondisi yang kedua, yaitu manakala dia tidak hamil, maka kita perinci lagi, apakah dia adalah wanita yang mengalami haid atau tidak. Kalau dia adalah wanita yang mengalami haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali haid, ya, 3 kali haid. Ya, ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga adalah apabila dia tidak haid, ya, termasuk wanita yang tidak mengalami haid. Entah karena dia masih kecil, ya, katakanlah, ya, apalagi zaman dulu, ya. Zaman dulu misalnya anak perempuan masih kecil sudah dinikahi misalnya dan belum mengalami masa haid. Atau seseorang menikahi wanita yang sudah tidak haid lagi. Wanita yang sudah menopause misalnya. Ya, ketika dia diceraikan oleh suaminya, maka dia wajib menjalani masa iddah. Nah, masa iddahnya ini berapa lama? Masa iddahnya berapa lama? Ya, berapa? 3 bulan. Ya, masa iddahnya 3 bulan. Ya, masa iddahnya berapa bulan? 3 bulan. Ya, 3 bulan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Thalaq. At-Thalaq ayat 4. Jadi ada surat khusus, ya, yang membahas tentang perceraian. Namanya surat At-Thalaq. Ya, dalam surat At-Thalaq ayat 4 Allah mengatakan, wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna 3 asyhurin wallai lam yahidun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wallai ya'isna minal mahid, dan para wanita yang sudah berhenti dari haid, yaitu wanita-wanita yang sudah menopause, min nisaikum, dari istri-istri kalian, inirtabtum, jika kalian khawatir atau ragu, fa'iddatuhunna 3 asyhur, maka iddah mereka, masa iddah yang harus mereka jalani adalah 3 asyhur, yaitu 3 bulan. Wallai lam yahidun, ya, dan demikian pula para wanita-wanita yang belum mengalami masa haid, ya, iddah mereka pun berapa? 3 bulan, ya. Surat At-Thalaq ayat berapa? Ayat 4, ya, surat At-Thalaq ayat 4. Jadi, ya, dengan ini, ya, tadi kita sampaikan terkait dengan iddah perceraian,
ya, apa yang kita sampaikan tadi ada 3 perincian. Ada berapa perincian? 3 perincian. Jadi seorang wanita apabila dicerai oleh suaminya, maka wanita tersebut wajib menjalani masa iddah. Yang jadi pertanyaan adalah berapa lama dia harus menjalani masa iddah? Berapa lama? Kita perinci. Yang pertama, dia dalam kondisi hamil atau tidak hamil? Ya. Kalau jawabannya adalah dia dalam kondisi hamil, ya, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Ya, jadi dirinci hamil atau tidak hamil. Jawabannya hamil. Oh, kalau hamil berarti masa iddahnya adalah ya sampai ia melahirkan. Sampai dia melahirkan. Yang pertama. Yang kedua, ya, dia tidak hamil. Ya, dia tidak sedang hamil. Ya, maka berapa lama dia harus menjalani masa iddah? Maka kita rinci lagi. Wanita tersebut wanita yang mengalami haid atau tidak? Ya. Kalau jawabannya iya, dia adalah wanita yang mengalami haid, maka masa iddahnya berapa kali haid? 3 kali haid. Ya, kondisi yang terakhir, yang ketiga adalah ya kalau dia tidak mengalami haid, entah dikarenakan ya usianya yang masih kecil atau dia telah mencapai usia menopause, maka masa iddah yang harus dia jalani adalah berapa? 3 bulan ya. Masa iddah yang harus dijalaninya adalah 3 bulan. Sudah? Nah, itu 3 perincian. Jadi wanita yang dicerai bagaimana? Berapa lama dia harus menjalani masa iddah? Kalau dia hamil sampai dia melahirkan. Kalau dia haid berapa? 3 kali haid. Kalau dia tidak hamil, tidak pula haid, maka masa iddah yang harus dia jalani berapa? 3 bulan. Kalau haid, yang selanjutnya nih pertanyaan. Kalau wanita tersebut haid, tetapi kemudian haidnya terhenti. Dan dia tidak tahu apakah terhentinya ini sebab karena dia itu menopause atau sakit atau sebab lain, apa yang harus dia lakukan? Harus berapa kira-kira masa iddahnya? Ya, misalnya ada wanita nih, ya, biasanya dia haid. Ya, biasanya dia haid. Biasanya dia haid. Kemudian dia dicerai oleh siapa? Suaminya. Ya. Ternyata ketika dia menjalani masa haid itu, ternyata haidnya terhenti, enggak haid-haid. Ya, tidak haid-haid. Berapa lama dia harus menjalani masa iddah? Berapa lama? Berapa? Wallahu alam ya. Beberapa ulama mengatakan masa iddah yang harus dia jalaninya adalah 1 tahun. Ya, berapa? 1 tahun. 9 bulan, ya, kelamaan. Ya, 9 bulan, ya, 9 bulan itu untuk iddah wanita yang hamil, ya. 3 bulannya adalah untuk wanita yang tidak hamil. Jadi dikhawatirkan kan karena tidak haid, dikhawatirkan ada isinya, ya. Karena itu sudah dianggap saja dia hamil, berarti 9 bulan. Ditambah lagi supaya kehati-hatian, ditambah berapa? 3 bulan, ya, 3 bulan, ya, 3 bulan sebagai iddah wanita yang sudah tidak haid lagi. Berarti 9 ditambah 3 berapa? 12, ya, 12 berarti berapa? 1 tahun. Ya, ini kalau dia tidak tahu sebabnya. Tapi kalau dia tahu sebabnya gimana? Ya, misalnya, ternyata sebabnya itu sakit. Ya, biasanya dia haid nih. Ya, terus misalnya diceraikan oleh istrinya. Diceraikan, mohon maaf, oleh siapa? Suaminya. Setelah diceraikan oleh suaminya, haidnya terhenti. Kalau tadi kan tidak tahu sebabnya apa. Ya, menurut beberapa ulama dikatakan 1 tahun. Ya. Sekarang kasusnya hampir sama dengan itu. Tapi dia tahu sebabnya. Misalnya sebabnya sakit. Dia tahu, ini saya sebabnya sakit nih. Ada kemungkinan haidnya datang lagi. Berapa lama dia harus menunggu masa haid? Mohon maaf. Berapa lama dia harus menjalani masa iddah? Berapa lama? Ya,
Beberapa ulama mengatakan menunggu sampai haidnya datang lagi. Menunggu sampai haidnya apa? Datang lagi. Wah, ini berat ini. Ya. Kalau nggak datang-datang gimana? Menunggu sampai dia mencapai usia menopause. Ya, tapi kasihan kalau kita ambil pendapat ini kan kasihan, betul nggak? Artinya dia nggak nikah-nikah. Ya, nggak nikah-nikah. Karena itu wallahu alam nih, wallahu alam. Ya, minimal lah kita ambil pendapat yang sebelumnya, yaitu ya ambil pendapat bahwa masa iddah yang harus dijalaninya demi kehati-hatian adalah apa? 1 tahun. Ya, demi kehati-hatian adalah apa? 1 tahun. Ya, nah, ini terkait dengan masa iddah yang disebabkan karena perceraian. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Tadi ada pertanyaan seperti ini. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya masa iddahnya berapa tadi? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau tidak hamil, betul nggak? Kalau hamil berapa? Sampai dia melahirkan. Ya, wanita kalau ditinggal mati oleh suaminya masa iddahnya berapa? Kalau dia hamil maka sampai dia apa? Melahirkan. Ya, kalau dia tidak hamil maka masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau dia ya dicerai oleh suaminya masa iddahnya berapa? Kalau dicerai oleh suaminya masa iddahnya berapa? Wanita yang dicerai oleh suaminya masa iddahnya berapa? Ya, entah sampai melahirkan kalau dia hamil, atau 3 kali apa? Haid. Oke. 3 kali haid. Atau kalau dia tidak haid berapa? 3 tahun. 3 bulan. Ya. Berapa? 3 bulan. Ya, katakanlah ada kasus seperti ini nih, ada kasus seperti ini. Ya, ada kasus seperti ini. Seorang wanita diceraikan oleh suaminya dengan talak yang pertama atau kedua. Artinya ya tolak yang masih ada kemungkinan untuk rujuk, betul nggak? Ya, tolak yang kemungkinan masih ada rujuk, itu tolak raj'i. Seorang wanita ditalak oleh suaminya, katakanlah dengan talak yang pertama, ya ditalak. Nah, si laki-laki menjatuhkan talak kepada istrinya, talak yang pertama. Maka wanita tersebut kan harus menjalani masa iddah, betul atau tidak? Berapa lama masa iddahnya? Katakanlah dia tidak hamil. Katakanlah dia tidak hamil. Dan katakanlah dia itu mengalami haid. Berarti masa iddahnya berapa? 3 kali haid. Ya. Di tengah-tengah dia menjalani masa iddahnya itu, belum habis masa iddahnya itu, suaminya meninggal. Suaminya apa? Meninggal. Ya, masa iddah yang harus dia jalani apa? 3 kali haid atau iddah kematian? 3 kali haid. Kenapa 3 kali haid? Di tengah-tengah dia menjalani masa iddahnya, si laki-laki itu meninggal. Ya, si laki-laki itu meninggal. Nah, wanita ini harus menjalani masa iddah apa? Iddah perceraian atau iddah kematian? Perceraian. Kenapa? Apa alasannya? Karena sudah diceraikan dulu. Ada pendapat lain nggak? Ada sepakat ini satu masjid? Hah? Sepakat? Hah? Kenapa kematian? Karena diambil yang terakhir. Gimana? Iya, karena talaknya dikit lagi itu jawabannya. Karena talaknya belum 3 kali. Ya, sekarang pertanyaan seperti ini. Ketika dia itu kan talaknya masih talak raj'i, betul nggak? Talaknya talak raj'i. 1. Yang kedua, dia masih menjalani masa iddah.
Artinya masa iddahnya belum habis. Wanita yang ditalak raj'i, lalu masa iddahnya belum habis, statusnya masih istri atau bukan? Hah? Statusnya masih istri atau bukan? Talak raj'i loh, bukan talak bain. Statusnya masih istri. Ya, statusnya masih istri. Statusnya sudah tidak jadi istri itu kapan? Satu, kalau talaknya talak 3, betul nggak? Ya, namanya bain bainunah kubro. Atau iddahnya sudah habis, namanya bain bainunah sugro. Ya, pusing ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Emang fikih itu pusing ya. Jangankan bapak-bapak yang mendengar, saya aja yang mempersiapkan pusing. Dan kajian fikih itu kan jarang, betul nggak? Kajian fikih di masjid-masjid jarang, betul nggak? Ya, karena kurang disukai, karena banyak perincian-perincian yang memusingkan. Padahal itu yang diperlukan oleh orang, betul atau tidak? Yang diperlukan oleh orang itu fikih loh. Ya, mungkin kebanyakan orang sekarang kalau ditanya, sebutkan rukun sholat, banyak yang nggak bisa jawab. Betul nggak? Ya, sebutkan rukun sholat, sebutkan rukun wudhu. Apa yang harus dilakukan kalau kita misalnya tidak tasyahud awal? Ayo. Hah? Kalau kita nggak tasyahud awal itu kita harus ngapain? Kalau kita sholat Idul Adha kemarin ada berapa takbir itu? 7 takbir. Kita cuma dapat 4 sama imam, kita masbuk. Cuma dapat 4. Apa yang harus kita lakukan? Bingung semua ya. Nah, karena kajian fikih itu jarang dan kurang diminati karena memang banyak perincian-perincian. Padahal fikih itu sesungguhnya yang kita apa? Butuhkan kan. Kita senangnya kajian-kajian tematik yang ya nggak terlalu apa? Membutuhkan pikiran yang mendalam lah. Nah, baik, kembali lagi. Ini masalah perceraian ini penting nih. Seseorang menceraikan istrinya dengan cerai yang pertama atau talak yang pertama, berarti status talaknya adalah talak roj'i, betul nggak? Talak roj'i itu artinya apa? Si suami masih bisa apa? Merujuk istrinya sampai kapan? Sampai masa iddahnya belum habis. Ya, kalau talaknya masih 1 dan 2, masih 1, masih 2, dan si wanita menjalani masa iddah dan iddahnya belum habis, maka status wanita itu masih istrinya. Karena itu masih tinggal di mana? Di rumah, nggak boleh keluar, tidak boleh keluar dan tidak boleh diusir. Ya, statusnya masih istri. Statusnya sudah bukan istri itu kapan? 1, kalau masa iddahnya apa? Habis. Ya, masa iddahnya habis atau talaknya sudah talak keberapa? 3. Masa iddahnya nih habis nih, misalnya baru talak 1, ceker talak 1, dia jalani masa iddah kan? Iddah perceraian itu kalau masih haid berapa kali haid? 3 kali haid. Sekali haid, 2 kali haid, itu masih isti statusnya, masih bisa dirujuk. Ya, masih bisa apa? Dirujuk, boleh dirujuk ya, rujuk. Ya, bisa dirujuk. Tapi kalau sudah ya haid ketiga, terus haid ketiganya selesai, ya berarti statusnya sudah bukan apa? Sudah bukan istri. Namanya bain, tapi bainunah sugro. Bain bainunah sugro. Ya, beda dengan kubro ya. Sugro ini apa? Masih bisa balik, tapi bukan dengan rujuk, tetapi dengan apa? Akad nikah lagi. Kalau namanya akad nikah ya berarti harus ada akad, ada wali, ada apa? Saksi, dan ada apa? Mahar. Ada wali, ada saksi, ada mahar. Kita azan lebih dahulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan sebentar ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa seorang wanita apabila dicerai oleh suaminya, dijatuhkan talak oleh suaminya, selama talaknya itu belum talak ketiga, ya masih satu dan masih keberapa? Kedua, dan masa iddahnya belum habis, maka statusnya masih sebagai apa? Istri, ya. Katakanlah talak yang baru dijatuhkan satu atau dua, ya, dijatuhkan, maka si istri ini menjalani masa apa? Iddah. Iddahnya berapa lama? 3 kali haid. Maka sebelum habis 3 kali haid, statusnya masih sebagai apa? Istri. Boleh balik, boleh, namanya rujuk. Ya, namanya apa? Rujuk. Tapi kalau masa iddahnya sudah habis, bagaimana? Masa iddahnya udah habis nih, udah 3 kali haid, udah habis, ya masih bisa balik gak? Bisa, tapi bukan rujuk namanya, tapi apa? Akad nikah. Akad nikah, kayaknya yang gini banyak orang nggak tahu nih. Langsung aja balik. Langsung aja balik, ya padahal kalau sudah masa iddahnya habis, ya bukan istri lagi. Kalau ingin balik gimana? Ya harus dengan akad baru. Akad baru, mahar baru. Ya. Makanya disebut bainunah sugro. Bain itu artinya terpisah. Tapi sugro itu apa artinya? Kecil ya. Terpisah kecil, maksudnya terpisah tapi masih bisa balikan walaupun bukan dengan rujuk, tapi dengan apa? Pernikahan. Tapi kalau sudah talak 3, maka disebut bainunah apa? Sugro. Itu sama sekali nggak bisa balik, baik dengan rujuk atau dengan apa? Akad, ya kesempatan baliknya cuma kecil nih, cuma 1 aja. Kalau dia sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, habis itu diceraikan oleh laki-laki tersebut,
Habis masa iddahnya, nah, baru kita bisa balik dengan akad yang baru. Ya, nah, ini saya ulangi ya supaya bisa sama-sama kita fahami. Nah, kembali ke masalah tadi nih, ada seorang wanita dicerai oleh suaminya, ya, ditalak 1 atau talak 2. Ketika dia dicerai, oke, berarti dia harus menjalani masa apa? Iddah. Iddah apa? Iddah perceraian. Betul nggak? Kalau dia haid berarti berapa kali haid? 3 kali haid, ya. Haid suci, haid suci, ya. Nah, haid yang ketiga kalau sudah selesai maka masa iddahnya sudah habis. Tadi pertanyaannya adalah ketika di tengah-tengah masa iddah tadi suaminya meninggal. Ya, di tengah-tengah haid tadi, di tengah-tengah masa iddah tadi suaminya meninggal. Ya. Maka masa iddah yang harus dia jalani iddah perceraian atau iddah kematian? Jawabannya iddah kematian. Kenapa? Karena statusnya masih sebagai apa? Istri. Ya, statusnya masih sebagai apa? Istri. Iddah kematian berapa? 4 bulan 10 hari. Dimulainya sejak kapan? Ya, dimulainya sejak suami meninggal. Ya, berarti iddah yang sebelumnya itu hangus. Ya, hangus. Ya, beralih sekarang ke iddah yang baru, yaitu iddah apa? Kematian. Oke, berarti kalau kasus yang lain misalnya, kasus mirip tapi lain. Kasus mirip seperti apa? Kalau misalnya masa iddahnya habis misalnya. Ya, masa iddahnya habis, baru ditalak 1, talak 2. Talak 1 atau talak 2 misalnya. Terus dia menjalani masa iddah. Iddahnya berapa tadi? 3 kali haid. Setelah masa iddahnya habis, ya, si suami meninggal. Ya, habis masa iddahnya nih, suami meninggal. Apakah dia harus menjalani iddah kematian? Harus atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena statusnya bukan lagi apa? Istrinya, karena masa iddahnya sudah habis. Demikian pula kasus yang ketiga misalnya, dia sudah dicerai dengan cerai ketiga. Ya, talak 3 nih. Ini talak terakhir. Talak ketiga. Setelah talak ketiga dia menjalani masa iddah untuk dirinya sendiri, ya. Agar supaya dirinya bisa apa? Bisa menikah lagi. Kan dia jalani itu masa iddah selama 3 kali apa? Haid. Tapi setelah talak 3, katakanlah misalnya setelah suami menjatuhkan talak yang ketiga, seketika itu suami meninggal. Ya. Apakah dia wajib menjalani iddah kematian atau tidak? Ya. Wajib. Ini talak 3 nih. Ya, talak 3. Setelah jatuhkan talak 3, jebret talak 3, suaminya meninggal. Ya. Dengan talak itu kan dia harus menjalani iddah talak perceraian, betul nggak? Iddah talak itu berapa kali haid tadi? 3 kali haid. Tapi seketika itu dia menjatuhkan talak, si suami meninggal. Ya. Apakah si wanita ini wajib menjalani iddah kematian atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Ya, karena bukan suami istri lagi. Ketika sudah dijatuhkan talak yang keberapa? Ketiga. Jadi kalau udah talak 3 ya udah nggak usah ditunggu lagi masa iddahnya bagi si suami. Kalau sudah talak 3 udah bukan lagi suami apa? Istri. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Nah, bisa dipahami. Baik, sebelum saya tutup saya ulangi lagi ya. Jadi sebab-sebab diwajibkannya seorang wanita menjalani masa iddah itu secara umum ada 2. 1 adalah kematian, 2 adalah apa? Perceraian atau yang semisal dengannya. Yang semisal dengannya seperti khulu dan lain sebagainya. Semisal dengannya misalnya suaminya juga nggak pulang-pulang misalnya. Kasus suami tak pulang-pulang. Nah, itu apa ya? Istilahnya apa itu? Bang Toyib misalnya. Nah, nanti kita bahas tuh apa yang harus dilakukan oleh sang istri itu. Ya.
Nanti juga kalau ternyata diputuskan si suami itu oleh pengadilan diputuskan meninggal misalnya, kemudian si wanita ini nikah, ternyata suami pertamanya datang lagi misalnya, ternyata masih hidup, apa yang harus dilakukan? Nah itu nanti lagi lah. Yang penting kita ulangi yang tadi dulu. Jadi sebab apa? Sebab wajibnya iddah ada dua, kematian dan apa? Perceraian dan yang semisal dengannya. Oke, kematian. Berapa lama masa iddahnya? Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya berapa lama masa iddahnya? Kita perinci dulu, hamil atau tidak hamil. Kalau wanita itu hamil sampai dia apa? Melahirkan. Kalau tidak hamil bagaimana? Ya 4 bulan 10 hari. Dah. Itu. Jadi cuma dua kemungkinannya. Entah sampai melahirkan atau 4 bulan 10 hari. Oke. Sebab yang kedua adalah perceraian. Wanita yang dicerai oleh suaminya, berapa lama dia harus menjalani masa iddah? Maka dirinci hamil atau tidak hamil. Kalau hamil berarti sampai dia melahirkan. Kalau tidak hamil 3 kali haid. Kalau dia sudah tidak haid lagi bagaimana? 3 bulan. Ya. Berapa? 3 bulan. Baik itu wanita yang menopause atau yang dinikahi ya ketika usianya masih kecil. Ya, ketika usianya masih kecil. Oke, yang terakhir perlu dijelaskan lagi. Wanita yang dicerai terus ketika dia menjalani masa iddah suaminya meninggal. Dia wajib menjalani iddah kematian atau tidak? Ya. Di tengah-tengah dia menjalani iddah perceraian, cerainya baru 1 baru 2 nih. Caranya baru 1 atau 2, di tengah dia menjalani masa iddahnya belum habis tuh, terus suaminya meninggal, dia harus menjalani iddah kematian atau tidak? Ya harus. Kenapa harus? Statusnya masih sebagai istri. Kalau iddahnya sudah habis bagaimana? Harus atau tidak? Tidak, karena statusnya bukan lagi sebagai istri. Kalau talaknya sudah talak 3 bagaimana? Tidak juga, karena statusnya sudah bukan sebagai apa? Istri. Ya, baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ini dulu ya, silakan. Silakan, Ustaz. Ya. Saya itu kan Ustaz, pernikahan itu mas kawinnya kan mahal-mahal. Iya. Kadang-kadang si istri ini nggak diizinkan si mertua untuk nikah dengan calon suaminya. Iya. Timbullah nikah lari. Gimana? Nikah lari. Jadi dibawalah si perempuan ini lari ke mana gitu. Iya. Nikahlah di kampung mana, di daerah mana gitu, jauh gitu ya. Iya. Tapi tanpa izin walinya gitu. Tanpa izin walinya? Iya. Jadi gini, karena walinya tadi kan mengizinkan. Jadi si laki-laki ini, karena laki-laki ini tidak setuju oleh calon mertuanya, tapi si perempuan ingin nikah sama si laki-laki ini. Akhirnya dia ini dibawa lari. Oke. Itu biasa atas dari dulu. Oke, bisa ya saya jawab. Kalau saya sih dan saya udah nggak lagi ya dulu. Jadi dibawa tuh lari entah ke daerah mana jauh gitu. Sampai kadang-kadang mereka pulang udah punya anak. Nah, itu masalah. Jadi nikahnya di daerah lain tanpa pernah izin kepada walinya gitu sama sekali. Menikahkan dia adalah wali hakim. Ya. Nah, jadi sementara Al-Quran kan mengatakan kan janganlah nikahkan wanita tanpa izin walinya. Ya. Di situ Ustaz keraguan saya selama ini. Ya. Jadi di situ kan tanpa izin walinya kan itu nggak ada istilah apakah ini batas apa atau tidak kan? Ya. Itu makna umum. Jadi janganlah nikahkan seorang wanita tanpa izin walinya gitu. Oke. Nah, sementara tadi dia berangkat jadi. Iya, paham. Saya jawab. Ya, baik. Kira-kira baiknya bagaimana? Ya. Jadi itu namanya nikah fasid ya. Nikah fasid itu nikah yang tidak memenuhi syarat, tapi syaratnya diperselisihkan. Karena adanya wali itu masih diperselisihkan. Diperselisihkan antara jumhur dengan Hanafi. Kalau Hanafi masih boleh tidak pakai wali. Tapi menurut kita jumhur ulama ya fasid, rusak. Cuma sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu nih, apa hukumnya wali? Wali ya mempersulit ya putrinya untuk apa? Menikah. Itu ada pembahasan namanya adl. Ya, seorang anak apabila merasa bahwa walinya ini mempersulit dirinya untuk apa?
menikah, dia boleh melapor ke pengadilan, ke hakim. Nanti hakim menilai apakah si wali ini tergolong melakukan adl. Adl itu artinya apa? Mempersulit. Ya, mempersulit. Kalau termasuk itu, ya maka boleh dinikahkan oleh siapa? Wali hakim. Ya. Cuma kan masalahnya di Indonesia ini ada wali hakim yang nggak meneliti itu. Cuma karena dibayar, terus dia bersedia jadi apa? Wali hakim. Kadang-kadang walinya ustadz juga. Ya, karena saya pernah juga di WA, ustadz bisa jadi wali saya nggak? Loh, saya jadi wali pernikahan ya nggak bisa. Wali itu ya orang tua, betul nggak? Iya, itu. Itu jadi satu dulu nih, itu tergolong melakukan adl atau tidak, itu pertimbangannya di pengadilan. Kalau tergolong melakukan adl maka boleh walinya diganti oleh hakim. Tapi kalau katakanlah tidak seperti itu, tapi dia menikah tanpa wali, bagaimana? Itu namanya nikah fasid. Nikah fasid itu gimana? Ya nikah fasid ya harus dipisahkan dulu. Ya, harus dipisahkan dulu. Setelah dipisahkan gimana? Si wanita itu menjalani masa iddah. Ya, menjalani masa apa? Iddah. Kalau dia hamil ya sampai dia melahirkan. Ya. Sampai dia apa? Melahirkan. Ya, kalau tidak hamil ya dengan masa iddah lain. Ya, misalnya dengan apa? 3 kali haid atau 3 bulan dan lain sebagainya. Tapi pernikahannya dipisahkan dulu karena itu pernikahan yang tidak apa? Sah. Tidak boleh nikah lagi sebelum dia menjalani masa apa? Iddah. Ya, sebelum dia menjalani masa iddah. Nanti kalau sudah masa iddahnya habis, ya tinggal nanti kamu mau balik nggak ke suami ini, suami yang tidak sah tadi? Ya kalau mau maka dilakukanlah akad nikah yang apa? Akad nikah yang sah. Oke. Nanti masalahnya lagi, ini anak nasabnya dinisbatkan kepada bapaknya atau tidak? Itu dia. Ya nanti harus diperinci lagi. Itu termasuk syubhat atau tidak syubhat? Syubhat itu misalnya ya seorang menggauli wanita yang dia kira adalah istrinya misalnya, atau misalnya bisa jadi seorang itu tidak tahu hukumnya nikah tanpa apa? Wali. Dia kira adalah nikah dengan wali hakam itu boleh. Itu namanya syubhat. Itu ada kemungkinan si anak itu nasabnya disangkutkan kepada siapa? Ayahnya. Tapi kalau itu kesimpulannya adalah perzinaan, ya artinya tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan atau paling tidak minimal tidak dianggap sebagai nikah syubhat, maka anaknya tidak bisa dinisbatkan kepada siapa? Kepada ayahnya. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu ada nanti pembahasannya dalam fikih. Ya. Panjang. Ya. Kalau belum habis masa iddahnya terus dia pulang ke orang tuanya gimana si perempuannya? Ya berdosa. Ya. Itu langsung hilang aja tak? Gimana? Langsung sudah cerai aja gitu Pak Ustaz. Gimana? Kalau perempuannya pulang ke enggak talak 3. Talak itu kalau 3 ya kalau diceraikan 3 kali oleh suaminya. Tapi kalau pulang saja, satu pulangnya si wanita itu berdosa. Atau kalau diusir oleh suaminya berarti suaminya yang berdosa. Terus kalau dia pulang, terus habis masa iddahnya, setelah habis masa iddahnya bukan suami istri lagi. Ya. Ya berdosa. Dan kalau setelah habis masa iddahnya sudah bukan suami istri lagi. Kalau mau balikan gimana? Dengan akad baru. Ya seperti itu. Selama talaknya belum talak yang keberapa? 3. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.